Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kami akan coba men-share kepada Anda kalau Anda membeli sebuah rumah, maka ada biaya-biaya tambahan, ada 5 poin biaya tambahan yang perlu Anda perhatikan. Anda jangan kaget kalau ada biaya-biaya lain selain daripada DP, uang muka kepada developer. Dan ada biaya-biaya lain seperti biaya notaris, BPHTB, biaya akte balik nama. Dan di sini akan kami sharekan kepada Anda rincian-rincian daripada biaya-biaya tambahan kalau Anda membeli rumah properti tersebut. Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut ini. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, share kepada teman dan sahabat Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Oke, kita ikuti video berikutnya. Oke, sahabat properti, kita lanjut dengan sesi kedua. Biaya-biaya apa saja yang perlu dibayar oleh Anda sebagai pembeli. Dalam hal ini kita mencoba men-share kepada Anda biaya-biaya tambahan dalam membeli properti. Oke, biaya tambahan ini dibayar oleh si pembeli kalau Anda, oleh pembeli ini adalah properti yang akan Anda beli. Selanjutnya, pertama adalah biaya BPHTB. BPHTB adalah biaya hak tanah dan atau bangunan. Sebelum Anda menandatangani akte jual beli, maka BPHTB ini sudah harus Anda bayar. Besarnya biayanya tergantung lokasi dan nilai properti dan besar biayanya pun berbeda-beda. Oke, di setiap daerah, di setiap akte jual beli, harga nilai akte jual BPHTB berbeda-beda tergantung daripada jenis rumahnya, lokasi, daerah setempat. Nah, kalau dalam hal ini kami biasanya berumah subsidi dengan harga 150 juta daerah Sumatera, bayar BPHTB kurang lebih sekitar 4 jutaan. Oke. Nah, kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya PPN 10% dibebankan kepada pembeli rumah baru dari harga nilai jual rumah. Contoh, jika Anda membeli rumah seharga 500 juta rupiah, maka biaya PPN yang dikeluarkan adalah 50 juta rupiah dikali 550 juta. Artinya 500 juta dikali 10%, 50 juta rupiah biaya PPN. Ini kalau harga rumah komersil. Tapi kalau rumah subsidi dengan harga di bawah 130 juta, biaya PPN pajak 0%. Oke. Yang ketiga adalah biaya AJB, akte jual beli. Nah, sebelum Anda mengurus AJB, akte jual beli, ada beberapa prosedur yang harus Anda penuhi seperti pemeriksaan sertifikat, pembayaran PBB, melunasi PPh dan BPHTB dengan syarat yang besarnya juga tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Biasanya adalah 0,5% sampai 1% dari harga jual. Biaya AJB ini juga ditanggung oleh si pembeli. Jadi kalau Anda pembeli, maka biaya akte jual beli ini ditanggung oleh Anda. Syarat daripada untuk bisa bayar AJB ini adalah biaya pemeriksaan seperti biaya pemeriksaan sertifikat sudah selesai, PBB, melunasi PH dan BPHTB. Oke. Nah, tapi juga bisa tergantung kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Bisa saja 50% antara si pembeli dan si penjual. Jadi biaya AJB ini sahabat properti bisa saja adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bisa saja 50% atau kesepakatan lain bisa saja si penjual yang bayar AJB-nya. Ini tergantung negosiasi. Oke. Selanjutnya biaya notaris. PPAT, pejabat pembuatan tanah, berapa besar biaya notaris? Nah, ini adalah untuk besar biaya notaris ini biasanya berkisar di angka 0,5% hingga 2% dari nilai transaksi penjualan properti. Biaya akta notaris ini mencakup biaya cek sertifikat, biaya keterangan, biaya validasi pajak dan biaya balik nama. Berarti biaya notaris ini setiap daerah juga berbeda-beda guys, tergantung juga daerahnya
juga tergantung dari harga properti yang akan kita jadikan nilai jual, nilai objek pajak. Oke. Selanjutnya adalah biaya KPR dari bank. Nah, apabila Anda membeli rumah tidak dengan tunai, artinya Anda membeli rumah dengan sistem KPR, kredit kepemilikan rumah, maka ada biaya proses KPR di bank yang harus Anda bayarkan. Biasanya mencapai 4-5% dari kredit Anda yang disetujui bank. Biaya ini mencakup biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya asuransi, dan biaya lainnya. Oke. Yang 5 ini adalah kalau Anda membeli rumah dengan sistem KPR dari bank, bukan beli tunai. Artinya, nah di sini adalah biaya proses KPR bank yang harus Anda bayarkan biasanya mencapai 4% dari kredit yang Anda setujui bank. Artinya begini, kita contohkan harga rumah 100 juta. Artinya bank bukan membeli Anda kredit 100 juta. Biasanya bank membeli Anda 90% atau 95%. Nah, yang 4% ini dihitung berdasarkan dari nilai berapa bank akan memberi Anda kredit. Misalnya dari harga rumah 100 juta, bank biasanya memberikan Anda kredit 90 juta. Maka yang 4% sampai 5% itu dihitung dari pembelian kredit yang diberikan oleh bank sebesar 90 juta tadi. Nah, oke guys, sahabat properti, ini adalah 5 biaya tambahan yang perlu Anda pikirkan sebelum Anda memutuskan untuk membeli rumah dengan sistem beli rumah dengan developer maupun beli rumah secara pribadi. Anda jangan kaget kalau ternyata, atau Anda bisa saja membeli rumah, Anda juga developer menyarankan, biasanya developer menjual rumah harga include. Misalnya harga rumah 1 miliar dan 1 miliar itu biaya yang 5 tadi itu dibayar oleh si developer. Itu bisa saja terjadi. Tapi di luar itu adalah sebenarnya yang 5 ini adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh konsumen. Itu sesuai dengan aturan negara. Oke, semuanya ini tergantung kesepakatan. Oke, sahabat properti dan sahabat YouTuber pemula, kalau ada pertanyaan dari Anda silahkan komen di kolom komentar. Kami akan bantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Share video ini ke teman-teman dan sahabat Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.